Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aski Aulia Bari, NPM 2201080607. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Teman-teman, ada yang tahu apa itu sistem pernapasan manusia? Ya, apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen inspirasi dan mengeluarkan karbon dioksida atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Ini ya, inspirasi menghirup oksigen. Nah, selanjutnya mengeluarkan karbon dioksida itu disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya itu pengertian sistem pernapasan manusia. Merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen O2 serta mengeluarkan karbon dioksida CO2. Nah, pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu ada organ-organ sistem pernapasan manusia. Nah, organ-organ sistem pernapasan manusia itu ada 6. Yang pertama itu ada rongga mulut, itu faring, yang ketiga itu ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir itu ada alveolus. Nah, itu ada hidung. Nah, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Ini rongga hidung. Nah, udara masuk melalui rongga hidung, terus dalamnya itu terdapat rambut hidung, terus di sini ada selaput lendir. Nah, rambut hidung ini berfungsi menyaring debu yang masuk ke dalam hidung. Nah, fungsi selaput lendir itu berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Ya, nah di rongga hidung itu selain terdapat selaput lendir dan rambut hidung, terdapat juga saraf pembau. Habis itu saraf pembau yang menuju ke otak. Selanjutnya itu ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Ini faring ini saluran pernapasan bagian depan, ini saluran pencernaan bagian belakang. Nah, ini faring berada di antara keduanya. Nah, fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara. Nah, untuk menghasilkan suara. Yang ketiga itu ada laring atau teka. Nah, laring ini terdapat di belakang faring. Nah, laring itu di dalam laring terdapat 9 susun tulang rawan yang berbentuk kotak-kotak. Ini yang laring. Nah, fungsi dari laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keempat itu ada trakea. Ini trakea atau tenggorokan terdapat. Nah, di dalamnya itu terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Nah, silia itu dapat membantu trakea untuk mendorong debu-debu yang masuk ke dalam trakea tersebut. Nah, fungsi dari trakea itu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau merangsangnya itu melalui bersin dan juga batuk. Yang kelima itu ada bronkus. Nah, bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Nah, fungsi dari bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan mencegah dari infeksi. Ya, bronkus percabangan. Selanjutnya itu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Kan ini tadi bronkus. Terus bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Bronkiolus, fungsi dari bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar pada saat proses pernapasan berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada alveolus. Alveolus itu berbentuk seperti anggur, ya, seperti anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Ya, alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah. Nah, fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus.
Sekian, mari kita ulas kembali. Tadi kan organ-organ sistem pernapasan manusia itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada hidung, yang kedua itu ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir itu ada alveolus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.